Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Kita lanjutkan materi kita terkait cyberspace dan cyber semiotics. Kali ini kita bahas terkait semiomimetics. Tanda tidak saja dibicarakan dalam hal relasi, kode dan maknanya, tetapi dalam hal produksi dan produktivitas tanda. Umberto Eco dalam hal ini menggunakan istilah produksi tanda untuk menunjuk pada proses penciptaan, konstruksi dan realisasi tanda di dalam dunia kehidupan sosial yang nyata. Produksi dalam semiotika menunjuk pada proses penuturan atau utterance yang dalam perluasan semantikanya tidak hanya berarti penuturan lisan, tetapi juga penuturan dalam pengertian penciptaan gambar atau benda-benda. Setiap tindak produksi tanda mengandaikan pekerja semiotik atau semiotic labor, yaitu para pekerja yang memproduksi tanda, yang memilah tanda, dan yang mengkonsumsi tanda. Semuanya adalah para pekerja semiotik atau dikenal dengan istilah semiotic labor. Jadi keterlibatan para pekerja inilah dalam memproduksi tanda itu disebut sebagai semiotic labor. Dalam proses produksi tanda di cyberspace, konsep-konsep produksi khusus dilibatkan. Sebagai akibat kemudahan yang diciptakan teknologi informatif seperti salinan atau replika, gambaran, duplikat, ikonisme atau kesurupan atau similitude. Produksi tanda di dalam cyberspace berkembang secara lebih kompleks sehingga tidak lagi berlandaskan reproduksi mekanis sebagaimana dikatakan Walter Benjamin, akan tetapi melalui pembiakan digital atau proses digital multiplying. Tanda-tanda tidak hanya disalin, digandakan, diproduksi dan direproduksi, tetapi dibiarkan pasif dan membiak atau aktif. Tanda-tanda itu dibiarkan dalam bentuk pasif dan membiak dalam bentuk aktif melalui mekanisme perbanyakan citra yang bersifat digital elektronik. Pembiakan gambar atau tanda dapat berlangsung dengan jumlah masif dan kecepatan tinggi. Kalau kita ingat kasus viral, gambar-gambar yang viral itu melalui teknologi digital, dunia maya, dalam dunia cyberspace itu dan akan termultiplikasi dengan sendirinya dengan kecepatan yang semakin tinggi, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, secara terencana maupun otomatis. Nah, kemampuan inilah yang dalam satu dekade belakangan ini yang digunakan oleh para politikus untuk memperoleh
pengaruh-pengaruh yang diharapkan mampu menaikkan rating atau keterpilihannya dimanfaatkan oleh para politikus. Bahkan orang yang tidak berniat mengcopy gambar itu secara otomatis memperolehnya melalui mekanisme kiriman elektronik yang saat ini terpampang di hadapan kita seperti WA, Facebook, Mihaly Csikszentmihalyi di dalam tulisannya yang berjudul The Evolving Self atau Psychology for the Third Millennium menggunakan istilah memes atau meme untuk menjelaskan unit informasi kultural yang merupakan padanan kata dari istilah geni untuk menjelaskan pesan-pesan yang dikodekan secara kimia di dalam organisme hidup. Istilah memes berkaitan dengan kata Yunani yang berasal dari kata memesis yang berarti meniru. Meme atau meme adalah semacam pesan kultural atau cultural instruction yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat contoh-contoh dan imitasi. Csikszentmihalyi mendefinisikan meme sebagai setiap pola zat atau informasi permanen yang diproduksi secara sengaja lewat tindakan manusia. Cyberspace adalah ruang yang paling efektif dan efisien bagi meme untuk tumbuh dan membiak. Prinsip meme bahwa ia selalu mencari jaringan sel yang subur tempat ia mudah membiak secara aktif. Cyberspace adalah jaringan sel yang subur itu. Tempat informasi kultural dengan cepat menyebar dan berkembang menjadi wacana komunitas jejaring. Di sini kita dapat berbicara tentang meme semiotik atau semiotika memes sebagai pembiakan informasi kultural melalui mekanisme produksi atau penerapan kode tanda atau proses encoding dan konsumsi atau pemaknaan kode tanda atau proses decoding. Kita dapat mengajukan istilah memetika semiotik atau semiomemetics untuk menjelaskan fenomena pembiakan tanda-tanda di dalam aneka media melalui tanda informasi kultural dikembangbiakan. Melalui tanda informasi kultural dikembangbiakan. Semiomemetics di dalam cyberspace adalah pembiakan informasi kultural melalui tanda-tanda artifisial di dalam aneka jaringan virtual. Meme dikatakan hidup karena kemampuannya secara aktif mengendalikan dan membentuk pikiran manusia dalam rangka keberlanjutannya. Ia mengkopi dirinya sendiri. Segera setelah ia menemukan kesempatannya di dalam pikiran manusia, ia memaksa setiap orang untuk mengikuti segala efek, permintaan, bujukan, rayuan dan suruhannya yang seringkali menuju ke arah yang tidak diinginkan. Meme semiotik bersaing dalam menarik perhatian manusia. Tanda, citra atau simbol baru menguasai pikiran manusia
mengalahkan yang sudah tua atau usang. Oleh karena ia lebih menarik, lebih kuat, lebih trendy, lebih bergaya, lebih efisien, lebih sensual, ataupun lebih murah. Facebook adalah sebuah ruang semiomemetik itu, dengan tanda-tanda dalam bentuk ucapan, pandangan, komentar, opini, keluhan, kritikan, gambar, foto, kemudian membiak melalui proses replikasi semiotik, yakni pembiakan tanda melalui proses interaksi di dalam jaringan. Meme semiotik adalah informasi kultural yang merepetisi dan mereplikasi dirinya secara digital, atau proses digital replication yang terjadi dari waktu ke waktu, tetapi merepetisi untuk mengubah dan mengembangbiakannya. Oleh karena itu, proses ini terjadi akibat adanya hasrat perubahan tanda, hasrat perubahan tanda, hasrat perubahan citra, dan informasi dalam cyberspace harus selalu tampil berbeda dan menghasilkan perbedaan. Tanpa menampilkan perbedaan atau high entropy, meme semiotik tidak akan bisa bertahan lama di dalam cyberspace. Sebab informasi ada untuk perbedaan dan keberbedaan itu sendiri. Akan tetapi replikasi meme semiotik ini ada di dalam cyberspace yang berlangsung secara tanpa pembatas dan kode, yaitu melalui hubungan yang terbuka dan tanpa pembatasan di dalam relasi produksi dan reproduksi seksual yang disebut Baudrillard sebagai pencampur bauran. Kegalauan hubungan pertandaan ini yang tidak mengenal pertalian darah, kode sosial, genus, genre, spesies, kategori, kemudian menghasilkan tanda-tanda yang bercampur aduk satu sama lainnya, atau kita kenal dengan istilah promiscuous science. Di dalam cyberspace tidak saja diproduksi dan direproduksi informasi kultural. Jadi di dalam cyberspace tidak saja diproduksi dan direproduksi informasi kultural dan muatan ideologi yang dibawanya, tetapi informasi itu sendiri menyebar dan berkembang biak. Perkembangan teknologi mutakhir memberi jalan bagi penyebaran, perpindahan, pengkopian, dan pelipat gandaan informasi kultural secara cepat dan dengan kapasitas besar. Informasi kultural itu berkembang biak di dalam multiplisitas jaringan virtual. Orang menyimpan informasi kultural itu di dalam memorinya dan kemudian mereproduksinya lewat tingkah lakunya menggunakan konsep Baudrillard, yaitu orbit tanda berputar yang membiak, menyebar, bertumbuh, berpindah di dalam jaringan cyberspace tanpa ada rujukan sama sekali dengan dunia realitas. Orang hidup di dalam orbit tanda itu, dalam tanda ruang maya, dan terputus dari pusat kehidupan mereka di dunia sesungguhnya atau di realitas kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Itulah tadi kajian kita terkait semiomemetics. Selanjutnya masih dalam kaitan cyberspace dan cyber semiotik, kita akan ulas terkait dalam pertemuan berikutnya. Kita akan bahas terkait bazar semiotika. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terdapat salah dan kekeliruan dalam penyampaian saya.